mencoba membacakan. Nah, ini ada kitab Asy Sama'il Al-Muhammadiyah yang merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin sama salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan subuh pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah SWT. Amin. Hadirin sama salat subuh yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini atau subuh kali ini saya akan mencoba membacakan. Nah, ini ada kitab Asy Sama'il Al-Muhammadiyah yang merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah SAW. Bab fisik Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, ini hadisnya langsung ke artinya masalahnya. Abu Raja Qubaidah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Anas bin Malik. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah SWT mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih atau uban. Hadis yang kedua, Humaid bin Mas'abah Al-Basri bercerita kepada kami, Abdul Wahab At-Taqafi meriwayatkan dari Humaid dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambutnya beliau tidak keriting juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan, dan jika berjalan beliau berjalan dengan tegak. Ini dalam catatan kaki. Dalam sebuah hadis riwayat disebutkan bahwa beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Sehingga riwayat yang menyebutkan 10 tahun diartikan bahwa perawi menghapus angka pecahan dalam bilangan 10. Hadis yang ketiga, Muhammad bin Bashar yakni Al-Abdi bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Subah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, baunya bidang,
rambutnya lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Hadis yang keempat, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berpakaian pendek ataupun terlalu tinggi. Hadis yang kelima, Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Abu Nuaim bercerita kepada kami, Al-Mas'udi bercerita kepada kami dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mut'in, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus, tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat seorang seperti beliau sebelum beliau dan sesudahnya. Hadis yang keenam, Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami dari Al-Mas'udi dengan sanad-sanad yang serupa dan maknanya sama. Hadis yang ketujuh, Ahmad bin Abdah Ad-Dabi Al-Basri Ali bin Hujr dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain, yakni ibu Abi Halimah, bercerita kepada kami. Adapun maknanya sama. Mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami dari Umar bin Abdillah Maulana Gufarah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Ali pernah mensifati Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting bergulung atau tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam mekat dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya. Tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus di dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun atau nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling besar, paling benar ucapannya, paling lembut peranginya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang berceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Abu Isa berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata ketika menafsirkan sifat Nabi SAW. Hadis yang ke-8, Sufyan bin Waki bercerita kepada kami,
Ia berkata, Jumal bin Umar bin Abdillah al-Ijzi mendiktekan kepada kami dari kitab-kitabnya. Ia berkata, seseorang dari Bani Tamin bercerita kepadaku dari putranya Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari putranya Abu Halal. Dari Hasan bin Al-Ali, ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah SAW. Aku menginginkannya agar ia menggambarkan sifat-sifatnya. Beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah SAW itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti sempurnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang yang pendek dan lebih pendek daripada orang-orang yang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah tengahnya. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat, tapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan nampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung, bagian tengahnya hidung bercahaya sehingga orang yang lihat memperhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya beranjak, bulu dadanya halus, lehernya seperti batang parak murni yang indah, tubuhnya proporsional, gemuk ideal, perut dan dadanya rata, baunya lebar, tulang-tulang sendinya besar. Dadanya bidang, bagian tubuh yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus pembujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu, dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Telapak kaki beliau bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak mengenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi atau menunduk daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya, dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Demikian yang bisa kami bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.